Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1 Bapak Dani Aidil Rismayadi, SSI MKOM. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, dan yang kami cintai teman-teman Teknik Informatika kelas 223 PD. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas besar dalam mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1. Nah, dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kami, yaitu tugas besar algoritma ini. Nah, sebelum kami masuk ke dalam pembahasannya, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa saja anggota dari kelompok kami. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Cindy Claudia Septiani dengan NPM 2355-2011412. Salam kenal. Perkenalkan, nama saya Karin Padilla dengan NPM 2355-2011012. Salam kenal semua. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Ardiansah dengan NPM 2355-2011411. Salam kenal ya. setelah tadi anggota dari kelompok kami memperkenalkan dirinya masing-masing, tinggal saya sendiri yang belum memperkenalkan diri nih. Jadi teman-teman, perkenalkan, nama saya Sandi Wijaya Sugiarto dengan NPM 2355-2011191. Selanjutnya, setelah memperkenalkan diri, kami akan langsung menuju proses pembahasan terkait apa yang telah kami buat. Yaitu yang pertama yang akan kami bahas adalah bab 1 terkait pendahuluan yang akan disampaikan oleh teman saya tadi, yaitu Karina Nurfadila. Halo semuanya, saya Karina Nurfadila. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan bab pertama di dalam laporan hasil dari tugas besar algoritma kami. Di dalam bab pertama ini terdapat 4 poin pokok yang akan saya bahas, yaitu landasan teori, rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat dari pembuatan aplikasi sistem pergudangan ini. Baik, langsung saja kita bahas poin pertama, yaitu latar belakang. Sistem pergudangan merupakan suatu sistem yang hadir dalam berbagai jenis macam usaha. Sistem pergudangan dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang meliputi berbagai macam kegiatan usaha seperti penginputan barang, proses pengangkutan barang, proses pemberian label, dan kode barang, proses pengecekan, proses sortir barang, sampai pada proses pengiriman barang. Sistem pergudangan sendiri merupakan dapur bagi suatu usaha, di mana sistem ini memiliki peranan yang sangat penting bagi perusahaan. Seiring berkembangnya zaman, teknologi yang hadir di lini kehidupan manusia pun semakin berkembang. Pada masa ini, teknologi sudah mencakup setiap kalangan manusia. Sistem pergudangan juga tidak terlepas dari dampak perkembangannya teknologi ini. Meskipun demikian, masih banyak perusahaan atau badan usaha yang menjalankan sistem pergudangannya dengan sistem konvensional. Di dalam hal ini, masih menimbulkan ketidakefisienan dalam melaksanakan pekerjaan. Oleh karena itu, aplikasi sistem pergudangan yang kami buat dapat meringankan atau lebih mengefisienkan pekerjaan yang dilakukan oleh setiap pegawai. Meskipun dengan hadirnya suatu aplikasi yang membantu sistem pergudangan, tidak dapat dipungkiri masih terdapat pekerjaan konvensional yang tidak mudah dan tidak murah untuk diganti oleh teknologi. Contoh saja, dalam proses pengangkatan barang, hal tersebutlah yang menjadi latar belakang bagi kami dalam pembuatan aplikasi ini. Selanjutnya, terdapat poin rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami temui dalam kasus pergudangan ini antara lain, yang pertama, jenis kegiatan apa saja yang bisa digantikan dengan penggunaan sistem teknologi. Yang kedua, bagaimana proses hubungan atau kolerasi antara penginputan barang dan pengiriman barang terkait stok keseluruhan barang. Ketiga, pembuatan laporan yang masih dilakukan secara konvensional yang hadir bagi pegawai yang menggunakan aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya ada tujuan, di mana tujuan ini merupakan jawaban dari perumusan masalah, yaitu yang pertama, melaksanakan jenis kegiatan pergudangan yang dapat digantikan dengan sistem teknologi, di antaranya proses input data barang, proses kirim data barang, pembuatan daftar stok barang, dan pembuatan laporan secara otomatis. Yang kedua, kolerasi antara input dan kirim barang terjadi pada
ketersediaan stok barang, di mana jika kita menginputkan maka otomatis stok akan menambah, dan jika kita mengirim maka otomatis stok akan berkurang. Ketiga, pembuatan laporan akan dilakukan secara otomatis, yaitu ketika ada proses input atau kirim barang, maka kedua hal tersebut otomatis akan masuk ke dalam laporan barang. Dan untuk yang terakhir, aplikasi yang dibuat akan kami menemu bantuan di mana menu ini merupakan paduan dalam menggunakan aplikasi. Selanjutnya tentu ada manfaat yang aplikasi ini tawarkan. Yang pertama, mengefisienkan waktu pegawai dalam melaksanakan pekerjaan. Yang kedua, membuat proses pekerjaan lebih tertata atau terstruktur gitu ya, menurunkan tingkat human error pegawai dalam hal catat mencatat. Nah teman-teman, tadi kan sudah dibahas mengenai bab pertama, yaitu pendahuluan. Selanjutnya saya sendiri akan membahas mengenai bab kedua, yaitu landasan teori, di mana dalam bab ini berisi terkait teori-teori yang kami jadikan sebagai dasar acuan pengetahuan dalam proses pembuatan aplikasi pergudangan ini. Dalam bab ini juga terdapat berbagai macam materi yang akan menjadi tambahan pengetahuan bagi teman-teman sekalian. Yang pertama akan saya bahas adalah algoritma. Apa sih yang dimaksud algoritma? Algoritma secara umum dapat diartikan sebagai metode-metode atau langkah yang direncanakan secara tersusun dan berurutan untuk menyelesaikan atau memecahkan permasalahan dengan sebuah instruksi atau kegiatan tertentu. Di mana dalam penggunaan algoritma ini tidak bisa dilaksanakan secara asal-asalan, karena suatu hasil diinginkan tidak dapat diselesaikan dengan suatu proses sembarangan. Selain pengertian secara umum, mari kita simak pengertian algoritma menurut para ahli dari berbagai sumber. Yang pertama, algoritma menurut Kani adalah suatu upaya dengan urutan operasi yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah untuk menghasilkan suatu output tertentu. Yang kedua, ada algoritma menurut Munir dan Lydia adalah urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu persoalan. Yang ketiga, menurut Sismoro, algoritma merupakan sekumpulan instruksi atau langkah-langkah yang dituliskan secara sistematis dan digunakan untuk menyelesaikan masalah atau persoalan logika dan matematika dengan bantuan komputer. Setelah kita mengetahui bagaimana pengertian dari algoritma, kita akan membahas untuk apa sih adanya algoritma. Nah, teman-teman, algoritma itu memiliki beberapa fungsi yang sangat penting. Dalam kesempatan ini, kami akan membahas mengenai fungsi algoritma di dalam sistem komputer. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa fungsi algoritma meningkatkan perangkat lunak atau perangkat dan bekerja lebih optimal. Ada beberapa alasan mengapa fungsi algoritma dibutuhkan pada sebuah komputer. Berikut adalah alasan utama mengapa menggunakan fungsi algoritma sangat penting. Yang pertama, program yang kompleks dapat diselesaikan dengan bantuan fungsi algoritma. Yang kedua, menggunakan fungsi algoritma dapat mengubah program besar menjadi program yang lebih sederhana. Yang ketiga, fungsi algoritma cepat digunakan berulang kali atau lebih dari satu kali. Yang keempat, permudah pembuatan program. Yang kelima, dapat memecahkan masalah apapun dengan logika dan ketertiban. Yang keenam, penggunaan fungsi algoritma dapat bersifat top-down, dibagikan dan ditaklukkan. Yang ketujuh, minimalkan program penulisan berulang. Yang kedelapan, program ada disusun lebih jelas sehingga lebih mudah dipahami atau dikembangkan. Yang kesembilan, jika terjadi kesalahan itu dapat dengan mudah ditemukan karena fungsi algoritma bisa mendapatkan jalur yang unik. Yang kesepuluh, jika Anda ingin melakukan perubahan pada program, Anda hanya dapat melakukan pada suatu modul tanpa harus mengubah dan mengganggu modul lainnya. Yang ke-11, dokumentasi yang lebih sederhana. Selain fungsi, algoritma juga harus memiliki karakteristik tersendiri. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Donald E. Knaus, seorang ahli teori komputer, di mana menurut dia ada 5 karakteristik yang harus dipatuhi dalam pembuatan algoritma, yaitu yang pertama, keterbatasan. Algoritma harus berhenti setelah menyelesaikan sejumlah langkah yang terbatas dan mencapai tujuan akhirnya. Program yang tidak pernah berhenti dan terus berjalan memiliki algoritma yang benar. Yang kedua, kepastian. Setiap proses dalam algoritma harus didefinisikan dengan jelas dan tidak ambigu untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam menghasilkan output. Yang ketiga, ada masukan.
Masalah yang ingin diketahui algoritma bisa terdiri dari memiliki satu atau lebih input yang akan diproses. Yang keempat ada keluar. Satu atau lebih nilai keluar yang dihasilkan sebagai solusi dari masalah atau input tersebut. Output bisa berupa pesan atau kuantitas yang berhubungan dengan input. Yang kelima ada keefektifan. Setiap langkah dalam algoritma harus sederhana sehingga bisa diimplementasikan dalam waktu yang tepat. Nah, itulah sedikit materi terkait algoritma yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan pseudocode. Pseudocode secara harfiah berarti kode semu. Maksudnya, pseudocode adalah sebuah cara penulisan program yang informal dan dapat dibuat dengan kaidah yang ditentukan sendiri. Dengan kata lain, pseudocode merupakan urutan logika yang bertujuan untuk dipahami manusia dengan mudah. Dalam hal ini, pseudocode memiliki berbagai macam fungsi penting. Yang pertama, sebagai media dokumentasi. Dokumentasi akan menjadi patokan agar proses perancangan program sesuai dengan yang diharapkan. Dokumentasi menjadi aspek yang penting dalam membangun proyek karena dokumentasi akan diperlukan bagi programmer untuk dapat menelusuri logika program jika kedepannya terjadi error atau bug. Yang kedua, sebagai titik tengah antara flowchart dan kode. Bagi pengembang pemula, seringkali agak kesulitan menerjemahkan alur diagram atau flowchart ke kode pemrograman. Nah, dengan adanya pseudocode ini menjadi titik tengah yang baik karena dapat membuat transisi berjalan efektif dan efisien. Yang ketiga, sebagai jembatan komunikasi. Maksud pseudocode sebagai jembatan yaitu seorang programmer bekerja bersama orang-orang dari divisi lain seperti mitra bisnis, manajer, desainer, dan sebagainya. Nah, dengan menggunakan pseudocode, maka programmer akan lebih mudah menjelaskan mekanisme kode sehingga komunikasi lebih menjadi efektif. Yang keempat, mempercepat proses penyelesaian. Hadirnya pseudocode ini tidak lain adalah untuk mempercepat pembuatan sistem. Tidak seperti berbagai alur yang memiliki format tersendiri dan strukturnya yang relatif sulit dipahami, pseudocode justru menggunakan struktur sederhana dan mudah dibaca. Hal ini juga membuatnya lebih mudah untuk dimodifikasi, maka untuk proses konversi ke bahasa pemrograman tidak harus menunggu waktu yang lama. Sebab alur algoritma pemrograman sudah digambarkan dengan lebih jelas. Pseudocode sendiri memiliki suatu struktur, di mana struktur ini tidak memiliki aturan yang baku karena sifatnya yang tidak formal. Namun, ada beberapa prinsip umum yang biasanya diikuti dalam menulis pseudocode agar tetap mudah dipahami dan efektif. Yang pertama adalah deklarasi variabel. Biasanya pseudocode dimulai dengan deklarasi variabel yang akan digunakan dalam algoritma. Misalnya, set variabel 1 to 0, set variabel 2 to hello. Yang kedua, dan input dan output. Pseudocode seringkali melibatkan interaksi dengan pengguna melalui input dan output. Contohnya, input, masukkan nama pengguna, into nama, display hello, tambah nama. Yang ketiga, struktur kontrol. Pseudocode menggunakan struktur kontrol seperti percabangan dan perulangan. Contohnya, if nilai lebih besar dari 90, then display lulus dengan predikat dengan baik. Else if nilai lebih besar dari 70, then display lulus dengan predikat baik. Else display lulus dengan predikat cukup. And if. Yang keempat, perulangan. Pseudocode sering menggunakan perulangan untuk menjalankan sekelompok perintah berulang kali. Contohnya, set I to 1, while I lebih kecil sama dengan 10 do, display I set I to I tambah 1, and while. Fungsi atau prosedur dalam pseudocode, kita bisa menggunakan fungsi atau prosedur untuk mengelompokkan serangkaian perintah yang dapat dipanggil dari tempat lain dalam algoritma. Contohnya function, hitung luas panjang lebar, return panjang kali lebar, and function. Yang keenam, komentar. Dalam pseudocode membantu menjelaskan langkah-langkah atau memberikan penjelasan pada bagian tertentu dari algoritma. Contohnya menghitung total harga dari jumlah produk. Set total harga to harga kali jumlah. Nah, teman-teman, selanjutnya bagaimana sih cara menulis pseudocode yang baik dan benar? Ada beberapa langkah yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama, dengan tujuan utama.
Temukan apa yang ingin dicapai oleh algoritma Anda. Ini dapat menjadi tugas atau fungsi khusus yang ingin Anda lakukan di identifikasi variabel. Yang kedua, identifikasi variabel yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Variabel adalah simbol atau label yang akan digunakan untuk menyimpan nilai-nilai sementara. Yang ketiga, tentukan operasi dasar. Tuliskan langkah-langkah dasar atau operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Ini bisa termasuk operasi matematika, pembandingan, dan logika dasar. Gunakan struktur kontrol. Gunakan struktur kontrol seperti pengulangan loop dan pengondisian if-else untuk mengatur alur eksekusi program. Pseudocode harus mencakup langkah-langkah untuk mengatasi semua kemungkinan kondisi. Berikan komentar. Yang kelima, untuk menjelaskan langkah-langkah atau pemikiran di balik setiap bagian pseudocode, ini membantu pembaca atau pengembang lain untuk memahami algoritma Anda. Yang keenam, sederhanakan dan bersihkan. Pastikan pseudocode Anda sederhana dan mudah dipahami. Hindari kompleksitas yang tidak perlu. Pisahkan pseudocode menjadi blok-blok logis yang dapat dipahami secara terpisah. Teori selanjutnya adalah terkait flowchart. Menurut ahli sistem Dr. Larry Kostable, flowchart adalah sebuah diagram yang menggambarkan alur proses atau alur logika suatu sistem yang digunakan untuk menganalisis, mempresentasikan, dan mendokumentasi proses bisnis, sistem komputer, dan software. Flowchart ini sendiri memiliki fungsi tersendiri layaknya algoritma dan pseudocode. Antara lain, yang pertama, memperjelas alur proses atau alur logika suatu sistem. Flowchart memudahkan dalam memahami alur proses atau alur logika suatu sistem yang mungkin terlihat rumit atau sulit dipahami. Yang kedua, mengidentifikasi kesalahan atau kekurangan dalam sistem. Flowchart memudahkan dalam menemukan kesalahan atau kekurangan dalam suatu sistem, seperti proses yang tidak sesuai atau alur logika yang salah. Yang ketiga, meningkatkan efisien suatu proses. Flowchart memudahkan dalam mengevaluasi dan mengoptimalkan alur proses atau alur logika suatu sistem sehingga dapat meningkatkan efisien proses. Yang keempat, memberikan panduan dalam pengembangan sistem. Flowchart dapat digunakan sebagai panduan dalam pengembangan sistem, seperti dalam pengembangan perangkat lunak atau perencanaan bisnis. Yang kelima, menjelaskan bagaimana suatu sistem pekerja. Flowchart dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu sistem bekerja dapat pada orang yang tidak familiar dengan sistem tersebut. Yang keenam, memudahkan komunikasi dalam tim. Flowchart memudahkan dalam komunikasi antar anggota tim dalam proyek, seperti dalam pengembangan perangkat lunak atau manajemen proyek. Yang ketujuh, memudahkan dalam pembuatan keputusan. Flowchart untuk digunakan untuk menggambarkan alur pembuatan keputusan dalam suatu sistem atau proses atau sehingga memudahkan dalam menemukan pilihan yang tepat. Tahukah teman-teman bahwa project itu adalah suatu bentuk yang biasa digambarkan layaknya suatu bagan dengan memiliki bentuk yang berbeda dan tentunya mewakili arti yang berbeda. Beda pula seperti gambar berikut. Dalam flowchart ada beberapa simbol-simbol yang memiliki arti-arti tersendiri. Yang pertama ada flow, simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga dengan connecting line. Terus ada on-vague reference, simbol untuk keluar, masuk, atau penyambung proses dalam lembar kerja yang sama. Lalu ada on-vague reference, simbol untuk keluar, masuk, atau menyambung proses dalam lembar kerja yang sama. Off-vague reference, simbol untuk keluar, masuk, atau menyambungkan proses dalam lembar kerja yang berbeda. Terminator, simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Proses, simbol yang menyatukan satu proses yang dilakukan komputer. Decisions, simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya dan tidak. Input atau output, simbol yang menyatakan proses input atau
output tanpa tergantung peralatan. Kemudian ada manual of operation, simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Dokumen, simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik atau output yang perlu dicetak. Terus ada predecessor process, simbol untuk pelaksanaan suatu bagian, subprogram atau prosedur. Display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan. Yang terakhir ada preparation, simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal. Halo semuanya, di sini dengan Akbar. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan bab ketiga, yaitu diagram alir. Di mana di dalam bab ini, kelompok kami sudah mulai mengumpulkan data-data secara langsung yang akan diimplementasikan di bab 4 nanti. Dalam proses pengumpulan data ini, hal pertama yang kelompok kami lakukan adalah melakukan observasi. Sebelum memaparkan hasilnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu observasi dan teknik apa yang kelompok kami gunakan dalam melakukan observasi ini. Observasi adalah melihat dan mendengarkan peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang diamati, kemudian merekam hasil pengamatannya dengan catatan atau alat bantu lainnya. Ada juga beberapa pengertian observasi menurut para ahli, adalah sebagai berikut. Menurut Gibson dan Mitchell, observasi merupakan teknik yang digunakan sebagai seleksi derajat untuk menentukan sebuah keputusan serta konduksi terhadap orang yang sedang diamati. Menurut Larry Christensen, observasi adalah cara untuk mendapatkan informasi penting mengenai orang, karena apa yang dikatakan belum tentu sesuai dengan apa yang dikerjakan. Menurut Criswell, observasi adalah proses pemerolehan data dari tangan pertama dengan melakukan pengamatan orang serta lokasi dilakukannya penelitian. Selain pengertian, ada juga teknik-teknik yang terdapat di dalam observasi, di antara lain observ kontrol, observasi terstruktur, observasi naturalistik, dan observasi partisipatif. Namun dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai teknik yang kami pakai saja, yaitu observasi naturalistik, di mana teknik ini melibatkan pengamatan dan mempelajari perilaku spontan partisipan di lingkungan alami mereka. Peneliti hanya mencatat apa yang mereka lihat dengan cara apapun yang mereka bisa. Jadi ketika observasi, kami di sini hanya mengamati saja tanpa berkontak langsung dengan objek yang diteliti. Setelah melakukan observasi, kami mendapatkan beberapa data sebagai berikut, di mana objek studi yang kami pilih adalah sistem pergudangan dalam suatu bentuk usaha yang bernama Unicouter. Unicouter merupakan suatu usaha yang bergerak di dalam bidang penjualan barang-barang impor. Unicouter beralamat di Kampung Citerep, RT 2, RW 4, Desa Neglasari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Unicouter didirikan oleh Eko Lesmana bersama istrinya sekitar tahun 2015. Beberapa saat setelah melakukan observasi, tindakan selanjutnya yang kami lakukan adalah proses wawancara. Secara umum, wawancara merupakan percakapan terstruktur yang dilakukan oleh dua orang atau peserta. Satu peserta mengajukan pertanyaan dan yang lainnya memberikan jawaban. Selain itu, ada juga pendapat ahli mengenai pengertian wawancara. Pengertian wawancara menurut KBBI. Menurut KBBI, wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk diamati keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal. Hasil dari wawancara tersebut akan dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pada layar televisi. Pengertian wawancara menurut Leksi. Menurut Leksi, wawancara adalah kegiatan melakukan percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara tersebut dapat dilakukan oleh dua orang, yaitu pewawancara selaku orang yang memberikan pertanyaan dan narasumber selaku orang yang menjawab pertanyaan. Pengertian wawancara menurut Anas Sudijono berpendapat bahwa wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan keterangan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan melakukan tanya jawab lisan secara pihak berhadapan muka dan memiliki tujuan tertentu. Sesi wawancara yang kami lakukan dengan narasumber yang merupakan salah satu pegawai Unicouter
dilaksanakan secara via online melalui Google Meet. Hal ini didasari atas kesepakatan antar kelompok kami dengan narasumber tersebut. Jenis wawancara yang kami lakukan adalah wawancara terstruktur, di mana kami sudah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang berkaitan dengan topik yang sudah ditentukan. Dari sesi wawancara yang kami lakukan, kami memperoleh beberapa hasil yang dapat dijadikan sebagai data tambahan terkait usaha Unicouter, di mana Unicouter merupakan usaha yang bergerak di dalam penjualan barang-barang impor, terdiri dari tas, sendal, dan sepatu. Unicouter memiliki 4 pegawai, di mana bergerak dalam bidang admin, dan 2 lagi bekerja di bagian gudang. Narasumber yang kami wawancarai bekerja di bagian gudang. Beberapa contoh pekerjaan dalam gudang: mengecek kedatangan barang, mengangkat serta merapikan barang, mempacking barang, mensortir barang, mengirimkan barang sesuai dengan ekspedisi. Unicouter menyuplai barang dari berbagai kota seperti Jakarta dan Purwakarta, di mana barang tersebut merupakan barang hasil impor dari Cina. Ekspedisi yang digunakan oleh Unicouter tergantung pada pemesanan konsumer. Pembeli dapat membeli barang secara online maupun offline. Nah, teman-teman, setelah memaparkan hasil dari wawancara dan juga observasi, kami dapat menganalisa terkait kebutuhan apa saja sih yang diperlukan oleh pegawai Unicouter, di mana pengguna dapat masuk ke dalam aplikasi. Pengguna dapat melihat profil dari perusahaan Unicouter, pengguna dapat melihat menu bantuan sebagai panduan penggunaan, pengguna dapat memilih menu utama dengan 4 opsi, yaitu barang, lihat barang, kirim barang, dan laporan barang. Pengguna dapat menginput barang dengan memasukkan identitas barang. Barang yang diinput akan masuk ke dalam stok barang keseluruhan. Dalam menu stok barang, pengguna akan diperlihatkan daftar stok. Dalam menu stok barang, pengguna dapat mencari barang dengan memasukkan kata kunci dari barang yang dicari. Pengguna hanya dapat menggunakan menu kirim barang jika stok sudah terisi. Pengguna dapat mengirim barang dan memasukkan kode barang jika barang ada. Pengguna dapat menentukan jumlah barang yang akan dikirim. Pengguna dapat melihat resi dari pengiriman tersebut. Barang yang telah dikirim otomatis akan mengurangi stok keseluruhan. Semua inputan kirim barang akan masuk ke dalam laporan barang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan rancangan aplikasi daripada proyek kami. Pertama ada selamat datang. Untuk menu awal terdapat 3 menu, yaitu menu utama, tentang kami, dan bantuan. Apabila masuk kepada menu utama, terdapat anaknya lagi, yaitu menu input barang, lihat stok, kirim barang, dan lihat laporan. Untuk input barang, user harus menginput jumlah inputan, memasukkan identitas barang, dan kembali lagi ke menu utama. Untuk lihat stok, itu menampilkan stok dan menu pencarian. Apabila stoknya ada, maka akan menampilkan stok dan menu pencarian berdasarkan karakteristik. Untuk menu kirim barang, harus memasukkan kode, memasukkan ekspedisi, dan lalu mencetakkan resinya. Untuk di bagian lihat laporan, itu adalah laporan keseluruhan dari inputan dan kirim barang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mockup daripada proyek yang kami kembangkan. Di mana untuk menu awal terdapat 4 pilihan. Ada menu utama, tentang kami, bantuan, dan keluar. Untuk masuk ke tentang kami itu menampilkan informasi daripada Unicouter, dan untuk masuk ke menu bantuan adalah panduan penggunaan aplikasinya. Di menu utama terdapat 6 opsi. Ada input barang, lihat stok, kirim barang, lihat laporan, keluar, dan kembali. Setelah memilih menu input barang, maka akan disuruh masukkan kode barang, jenis barang, nama barang, ukuran barang, warna barang, jumlah barang. Setelah itu akan masuk kepada array stock. Dalam menu lihat stok, apabila tidak ada, maka akan menampilkan stok tidak ada. Dan jika stok tersedia, maka akan menampilkan stok secara keseluruhan. Dan di dalam menu stok juga bisa
bisa mencari berdasarkan karakteristik atau kategorinya. Dari pencariannya, apabila hasil pencariannya valid maka akan menampilkan, apabila tidak maka user disuruh menginput kembali. Untuk menu kirim, user disuruh menginput jumlah pengiriman, masukkan kode, jumlah barang yang dikirim, dan ekspedisi yang dituju. Lalu di sini untuk resi kirimnya menampilkan kode barang, jenis barang, nama barang, ukuran barang, warna barang, jumlah barang, dan ekspedisi. Baik, sekian. Terima kasih. Nah, setelah memaparkan hasil dari apa yang dilakukan kelompok kami dalam bab 3 ini, selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart dan menampilkan pseudocode-nya. Di awal menu terdapat beberapa opsi, yaitu menu utama, tentang kami, bantuan, dan keluar. Apabila user menginput angka 1 maka masuk ke menu utama. Apabila user menginput angka 2 maka akan menampilkan informasi Unicode dan user kembali ke pilihan menu. Apabila user menginput angka 3 maka akan menampilkan penggunaan aplikasi dan user kembali ke pilihan menu awal. Apabila user menginput angka 9 maka program otomatis selesai, dan apabila user menginput angka selain dari 1, 2, 3, dan 9 maka akan menampilkan inputan tidak valid dan user disuruh menginput lagi di menu awal. Setelah masuk ke menu utama, dapat beberapa opsi lagi. Ada input barang, lihat stok, kirim barang, lihat laporan, keluar, dan kembali. Apabila user menginput angka 1 maka akan masuk ke menu input barang. Apabila user menginput angka 2 maka akan masuk ke menu lihat stok, dan apabila user menginput angka 3 masuk ke menu kirim barang. Apabila user menginput angka 4 masuk ke lihat laporan, dan apabila user menginput angka 9 maka program akan otomatis selesai. Apabila user menginput angka 0 maka akan kembali ke pilihan menu awal, dan apabila user menginput selain dari angka 1, 2, 3, 4, 9, dan 0 maka akan menampilkan inputan tidak valid dan user disuruh menginput kembali di menu utama. Nah, setelah masuk ke menu input barang, untuk pertama user disuruh menginput banyak barang. Untuk banyak barang sendiri menggunakan tipe data integer. Apabila selain dari inputan integer maka akan menampilkan inputan tidak valid dan kembali user disuruh kembali untuk menginput banyak barang. Apabila benar akan lanjut ke proses input kode barang. Setelah input kode barang, lanjut ke proses input jenis barang. Untuk jenis barang sendiri menggunakan tipe data string. Apabila selain daripada tipe data string maka akan menampilkan inputan tidak valid dan user disuruh kembali menginput di jenis barang. Apabila benar akan masuk ke proses input nama barang. Untuk input nama barang menggunakan tipe data string. Apabila user menginput selain daripada tipe data string maka akan menampilkan inputan tidak valid dan user disuruh kembali menginput nama barang. Apabila benar lanjut ke proses input ukuran barang. Setelah input ukuran barang, proses input warna barang. Untuk warna barang sendiri menggunakan tipe data string. Apabila inputan selain dari tipe data string maka inputan tidak valid, lalu user kembali disuruh untuk menginput warna barang. Setelah itu ada inputan jumlah barang. Untuk jumlah barang sendiri menggunakan tipe data integer. Apabila user menginput selain daripada tipe data integer maka akan menampilkan inputan tidak valid dan user disuruh menginput jumlah barang. Apabila benar akan masuk ke proses input barang. Untuk proses input barang sendiri itu menambah histori laporan dan menambah stok laporan dan masuk ke dalam array tersebut. Setelah proses input barang tadi akan ada pertanyaan apakah Anda ingin menginput barang lagi. Satu untuk ya, dan selain satu akan kembali. Apabila user menginput satu maka akan kembali menginput banyak barang dan sebagainya. Dan apabila user menginput selain dari satu maka user akan kembali ke menu utama. Untuk lihat stok sendiri menggunakan array list, dimana apabila tidak terdapat inputan
dicek. Apabila tidak terdapat inputan, maka menampilkan tampilan stok kosong dan kembali ke menu utama. Apabila di array list terdapat inputan, maka akan menampilkan stok. Lalu terdapat pertanyaan, apakah Anda ingin melihat stok? Satu untuk menu pencarian, selain satu kembali. Apabila menginput selain daripada satu, maka akan kembali ke menu utama. Dan apabila menginput angka satu, memasukkan kata kuncinya. Di sini dicek lagi apakah barang tersebut ada. Apabila tidak ada, maka cetak barang tidak tersedia dan kembali menanyakan apakah Anda ingin mencari lagi. Dan di sini apabila barang tersedia, maka akan menampilkan stok berdasarkan kata kunci. Lalu kembali menanyakan lagi apakah Anda ingin mencari barang lagi. Jika iya, kembali ke masukkan kata kunci. Apabila tidak, akan kembali ke menu utama. Untuk kirim barang, pertama user disuruh menginput jumlah barang. Untuk jumlah barang sendiri menggunakan tipe data integer. Apabila user menginput selain daripada tipe data integer, maka inputan tidak valid. Dan user disuruh kembali menginput jumlah barang. Apabila barang dengan integer, maka akan masuk ke proses input kode. Setelah proses input kode, ada cek kode. Apabila kode tersebut relevan ada dengan barangnya, maka user disuruh menginput jumlah barang sesuai dengan kode. Apabila tidak ada, maka cetak barangnya tidak ada dan user kembali ke menu utama. Setelah user menginput barang sesuai kode, akan masuk ke proses pengiriman barang, di mana dalam proses pengiriman barang ini akan menambah histori laporan dan mengurangi stok. Setelah proses pengiriman barang, akan menampilkan resi barang. Setelah itu, ada pertanyaan, apakah user ingin kirim barang lagi? Bila user menginput angka 1, maka user akan disuruh menginput kirim barang dari awal. Dan apabila selain dari angka 1, maka akan kembali ke menu utama. Untuk di menu laporan sendiri akan dicek dalam array historinya. Apabila sudah ada inputan atau kirim barang, maka akan menampilkan laporan. Lalu user kembali ke menu utama. Apabila tidak terdapat kirim dan input barang, maka akan menampilkan laporan kosong dan user disuruh ke menu utama. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Sandi Wijaya Sugiarto. Dalam kesempatan ini, saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dilakukan oleh teman-teman saya sebelumnya, dimulai dari bab pertama, bab kedua, sampai bab ketiga. Dan saat ini saya akan menjelaskan bab keempat, yaitu implementasi, di mana di dalam bab keempat ini, saya akan mendemokan aplikasi sistem pergudangan yang telah kami buat. Oleh karena itu, langsung saja kita masuk ke dalam demo aplikasinya. Nah, teman-teman, kita sudah masuk di sini ke dalam kode editor. Kode editor kami menggunakan Visual Studio Code, di mana ini sama saja dengan NetBeans. Hanya saja kelebihan dari VST ini lebih tertata rapi di dalam outputnya, gitu, tampilannya sesuai dengan apa yang kita ketik, berbeda dengan NetBeans. Nah, di sini line-nya tidak terlalu banyak. Coding yang kami buat hanya berjumlah 400 line, di mana di dalam coding ini kami banyak menggunakan function-function tertentu karena menu dari sistem pergudangan ini terdapat beberapa menu. Untuk memudahkannya, kami membaginya dengan function tertentu. Langsung saja kita aplikasi ini kita run. Untuk menu awal dari aplikasi pergudangan Unicouter ini, nanti teman-teman akan menemui tulisan selamat datang di Unicouter. Nah, di sini ada 4 menu pertama, yaitu menu utama tentang kami, bantuan, dan keluar. Di sini teman-teman harus memasukkan opsi. Nah, untuk memasukkan opsi ini, kalian harus memasukkan angka yang tertera di dalam menu. Kalian tidak boleh memasukkan angka lain, misal angka 4, atau bahkan karakter lain, contoh misalkan A.
karena itu tidak ada di dalam menu dan yang akan muncul hanya pilihan yang tidak valid. Oleh karena itu kita harus memasukkan angka yang tertera. Contoh, kita masukkan 1 nih, menu utama. Nah, jika kita memasukkan menu utama, di sini terdapat menu lainnya. Nah, di sini terdapat input barang, ada lihat stok, ada kirim barang, ada lihat laporan, dan ada 2 menu tambahan yaitu keluar dan kembali. Di sini juga di dalam opsi ini kalian tidak boleh memasukkan angka lain atau bahkan karakter lain. Kita coba 5 atau bahkan karakter lain, contoh 1. Nah, tidak bisa. Nah, jika kalian memasukkan angka kembali, kita contoh dulu kembali 0, maka menu awal yang tadi akan diperlihatkan oleh sistem. Nah, setelah mengklik 1, kita masuk ke dalam menu kedua atau ketiga, di mana di dalam menu tentang kami dan bantuan ini hanya berupa informasi terkait Unicouter. Kita masuk ke dalam tentang kami. Nah, di dalam tentang kami ini dijelaskan informasi berkaitan pribadinya dari Unicouter itu. Unicouter merupakan suatu bentuk usaha yang bergerak di bidang penjualan barang-barang impor melalui online shop. Pemiliknya siapa di sini ada, Nicholas Mana dan istrinya. Tahun berdirinya yaitu 2015 dan pengamatnya tertera di dalam menu tentang kami ini. Selanjutnya, jika kita masukkan menu bantuan, nah di sini akan muncul panduan dari penggunaan aplikasi sistem pergudangan Unicouter ini. Tapi di sini tertera jelas, tapi karena di sini saya menjelaskan, saya tidak akan membacakan satu persatu dari menu bantuan ini. Kita akan lanjut saja ke dalam menu utama. Nah, menu utama ini kita ada 4 menu utama, yaitu input, ada lihat stok, ada kirim barang, dan lihat laporan. Di mana 2, 3, 4 ini tidak akan bisa jalan jika kita belum memasukkan menu pertama, yaitu input barang. Kita langsung saja klik input barang. Nah, di sini nanti kalian akan ditanyakan masukkan jumlah barang yang akan diinput. Contoh jumlah barang yang akan diinputnya harus diisi dengan angka. Jika teman-teman menggunakan karakter lain seperti huruf, maka di sini akan muncul hanya diisi dengan angka. Dan jika kalian memasukkan 0, maka akan kembali ke dalam menu utama. Oleh karena itu kita masukkan saja input barang ini dengan angka, contoh 2. Nah, untuk selanjutnya, setelah memasukkan jumlah barang yang akan dikirim, kita harus memasukkan jumlah barang yang akan diinput. Kita harus memasukkan identitas dari barang tersebut apa saja. Di sini ada kode barang terlebih dahulu. Kode barang diisi dapat menggunakan huruf dan angka karena di dalam Unicouter itu menggabungkan keduanya. Contoh, misalkan A1. Jadi teman-teman bebas bisa memasukkan huruf saja, bisa memasukkan angka saja. Tapi untuk jenis barang, karena Unicouter itu hanya menyediakan 3 jenis barang, yaitu sandal, sepatu, dan tas, teman-teman di sini tidak diperbolehkan memasukkan angka. Contoh. Nah, di sini akan muncul inputan tidak valid. Jadi teman-teman harus memasukkan jenis barangnya dengan huruf. Contoh sepatu. Nama barang sama tidak dapat diisi dengan menggunakan angka. Harus diisinya dengan menggunakan huruf karakter. Contoh misalkan swallow. Nah, untuk ukuran barang ini sama dengan kode barang, bisa dimasukkan dengan angka, bisa juga dimasukkan dengan huruf. Alasannya mengapa? Karena di dalam ukuran barang ini, jenis barang yang kami sediakan 3 itu ada pengecualian untuk tas, di mana di dalam tas ini biasanya dinotasikan menggunakan variabel L, XL, MS, dan sebagainya, tidak sama dengan ukuran sepatu dan sandal. Jadi di sini kita masukkan saja 42. Warna barangnya sama dengan jenis dan nama, tidak bisa diisi dengan angka. Nah, warna barangnya kita coba masukkan warna merah. Jumlah barang, nah berbeda terbalik atau berbanding terbalik dengan yang tadi. Di dalam jumlah barang ini kita tidak diperbolehkan memasukkan huruf. Contoh, kita harus memasukkan angka. Nah, kode kedua kita langsung saja, misalkan sepatu. Ukuran barangnya contoh 40.
warnanya hitam, dan jumlah barangnya contoh 20. Nah, setelah itu kalian akan ditanya apakah ingin menginput kembali atau tidak. Di sini ada petunjuknya. Jika iya, kalian harus memasukkan pilihan satu. Jika tidak atau kembali, kalian harus memasukkan selain dari satu, baik itu berupa huruf maupun berupa angka lain. Contoh. Terus input barang tadi kemana? Input barang tadi akan masuk ke dalam lihat stok di sini. Nah, di sini akan muncul inputan tadi. Baru ada 2 jenis sepatu. Nah, setelah itu apa jadinya jika tadi di dalam input barang ini kita menggunakan pilihan dia, otomatis pengulangan akan terjadi. Di sini akan mengulang kembali proses inputannya. Nah, kita coba kembali dulu ke dalam input barang. Misalkan kita masukkan lagi barang lain. Contoh jenis barangnya tas. Nama barang Louis Vuitton. Nah, ukuran barangnya itu contoh XL. Warnanya putih dan jumlahnya cuma 4 biji. Nah, terus kita klik satu, otomatis yang tadi akan mengulangi lagi. Di sini akan mengulangi lagi. Kita masukkan, kita tidak perlu memasukkan lagi sepatunya, kita kembali saja. Setelah itu kita masuk ke dalam lihat stok, apakah tadi akan menambah atau tidak? Jawabannya tentu saja menambah. Di sini ada barang baru yaitu tas. Jadi jumlah keseluruhan dari kode menu stok ini ada 3 barang, 3 jenis barang. Nah, di dalam menu stok ini selain dari menampilkan apa yang ada di dalam stoknya, kalian juga akan ditawarkan apakah akan masuk ke dalam menu pencarian atau tidak, kembali ke dalam menu utama. Jika tidak, ya kembali saja seperti tadi. Jika ingin mencari, kalian dapat memasukkan pilihan satu. Nah, di sini kalian harus memasukkan kata kunci. Di mana kata kunci ini dapat berupa kode barang, dapat berupa jenis barang, nama barang, ukuran barang, bahkan warna barang. Contoh, kita masukkan dengan kode barang. Misalnya B2. Nah, B2 itu tidak ada, barang tidak ditemukan. Alasannya mengapa? Karena di dalam B2 ini tidak ditemukan dalam menu stok yang tersedia. Jadi kita harus memasukkan menu yang ada. Nah, jika sudah mencari, kita akan ditanya lagi untuk mencari lagi atau tidak. Kita cari lagi saja. Nah, kata kuncinya kita masukkan yang ada, A1 coba. Nah, di sini akan muncul hasil pencariannya, yaitu di dalam kode barang A1 ada sepatu, ada namanya, dan lain sebagainya. Nah, apa jadinya jika kita memasukkan suatu kata kunci di mana kata kunci tersebut digunakan oleh beberapa barang? Contoh jenis barangnya. Ada kata kunci sepatu. Jika kita memasukkan sepatu, apa yang akan terjadi? Ya otomatis kedua-duanya yang memiliki jenis barang sepatu akan ditampilkan dari hasil pencarian. Setelah itu kita kembali saja. Nah, di sini ada menu kirim barang. Di dalam menu kirim barang ini merupakan proses pengiriman barang dari stok yang tersedia. Contoh. Nah, untuk menu pertama itu ada jumlah pengiriman. Jumlah pengiriman sama dengan jumlah penginputan tadi, di mana tidak bisa diisi dengan angka, di mana tidak bisa diisi dengan huruf. Contoh S, A, sewa. Nah, di sini akan muncul hanya diisi dengan angka. 0 itu untuk kembali, jadi kalian tidak bisa memasukkan angka 0, maka akan kembali ke dalam menu utama. Kita kirim barang lagi, masukkan satu saja. Nah, di dalam ini ada masukkan kode barang yang akan dikirim. Di dalam kode barang ini harus sesuai dengan stok barang yang tersedia. Jika teman-teman memasukkan kode barang yang tidak sesuai atau bahkan malah memasukkan jenis atau nama dan ukuran barang warna barang lainnya, teman-teman tidak akan melanjutkan proses ini. Contoh, kita masukkan Z1. Nah, di sini akan muncul barang tidak ditemukan karena ya tidak ada. Jadi kita harus memasukkan kode barang yang sesuai. Misal kita kirim lagi, ini ditanya lagi apakah ingin mengirim atau tidak, sama dengan yang tadi. Kita pilih satu saja untuk mengirim kembali. Nah, jumlah pengirimannya 1, coba. Nah, kode barangnya misal A1. Nah, kalau barangnya ketemu dari kode barang ini, otomatis nanti akan ditanyakan jumlah barang yang akan dikirimnya berapa. Contoh, 25.
Nah, terus ekspedisinya apa? Ekspedisinya misalkan kita menggunakan JNT. Nah, nanti setelah memasukkan JNT dari ekspedisi ini, nanti akan muncul resi kirimnya. Di sini ada identitas, ada ekspedisi yang dituju, dan di sini ada keterangan waktunya. Barang telah dikirim pada tanggal sekian, pada jam sekian. Di sini ada ditanya lagi ingin mengirim atau tidak. Karena tadi sudah kirim, kita coba untuk kembali. Dan tadi karena di sini kita mengirim 25 barang, kita tunjukkan apakah kirim barang itu benar-benar mengurangi lihat stok atau tidak. Kita coba masuk ke lihat stok. Nah, kita dapat lihat jumlah barang yang awalnya itu 100 setelah melakukan proses pengiriman akan berkurang menjadi 75 karena ada pengurangan dari proses kirim barang itu. Jadi dapat dikorelasikan bahwa input barang itu menambah dan kirim barang itu mengurangi. Kita kembali. Setelah itu kita langsung masuk ke dalam kirim barang lagi, coba. Nah, apa jadinya jika kirim barang itu menggunakan nominal yang lebih dibandingkan stok yang tersedia? Kita coba satu saja. Padanya misal C1 ya, yang tas. Nah, misal kita memasukkan 20, sedangkan stok yang tersedia ada 5 barang. Otomatis di sini akan muncul stok tidak tersedia karena barangnya kurang. Kita kembali saja. Nah, setelah itu untuk menu terakhir yaitu menu lihat laporan ini, kalian dapat melihat laporan dari transaksi kegiatan dari pergudangan ini. Kita klik 04. Nah, di sini hanya berupa output. Di dalam laporan stok ini terdapat tanggal, terdapat jenis laporannya, kode barangnya apa, jenis barangnya apa, nama barang, dan stok barangnya. Di sini kelihatan bahwa tanggalnya ada sekian, ini otomatis, dan jenis laporannya ada 2, ada masuk untuk input dan keluar untuk kirim. Dan di sini ada proses pengurangan seperti mutasi di dalam rekening. Nah, tadi yang terakhir di dalam proses yang pengiriman C1 itu karena tidak tersedia maka gagal masuk ke dalam laporan stok ini. Nah, setelah itu kalian dapat menggunakan atau mengakhiri dari aplikasi ini dengan menggunakan pilihan keluar, baik keluar dari sini atau keluar dari menu awal. Ini sama saja, kalian tinggal pencet keluar. Misal kita keluarnya ingin dari sini, kita pencet keluar. Nah, otomatis program tadi dari pergudangan ini telah selesai. Nah, itulah merupakan coding dari aplikasi sistem pergudangan Unika Water. Semoga aplikasi ini dapat membantu kalian untuk menambah wawasan atau menambah inspirasi dalam melaksanakan atau membuat suatu proyek. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, setelah memaparkan materi dari teman-teman saya sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan daripada aplikasi yang saya buat, di mana sistem pergudangan merupakan suatu sistem yang mencakup berbagai macam kegiatan usaha, di mana dalam sistem ini meliputi berbagai pekerjaan yang saat ini beberapa di antara pekerjaan tersebut dapat digantikan dengan menggunakan aplikasi. Hadirnya aplikasi sistem pergudangan Unika Water diharapkan dapat membantu untuk mendefinisikan waktu pegawai dalam melakukan berbagai pekerjaan pergudangan tersebut. Nah, untuk saran aplikasi kedepannya mungkin dari segi tampilan aplikasi masih dapat diperbaiki lagi dengan menggunakan konsep UI. Aplikasi juga masih berupa aplikasi yang belum kompleks dan dapat dikembangkan lagi. Aplikasi sederhana ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk pembelajaran algoritma dan struktur data tingkat awal.